Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Dan sebelumnya Pastor Daud mengucapkan terima kasih banyak buat kesediaan saudara untuk mengklik video ini, dan tentunya jangan lupa ya untuk mensubscribe serta nyalakan tombol loncengnya, agar setiap kali Pastor Daud mengupload video yang baru, saudara langsung mendapat notifikasi dari saya, tentunya melalui YouTube. Haleluya. Iya, saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara untuk menyaksikan video seperti di video awal, bagaimana ribuan orang datang berduyun-duyun dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Nah, saudara, tidak tanggung-tanggung, orang-orang yang datang dan menyatakan dirinya untuk bertobat dan serius untuk beribadah dan melayani Tuhan. Mereka datang dan berkumpul di pinggir pantai, dan di sanalah mereka menyatakan keputusan untuk mengiring Yesus. Nah, untuk lebih lengkap lagi sebelum kita kasih ulasan, kita saksikan video selengkapnya berikut ini. So today we make the next step. You've already come forward to accept Jesus Christ. Today you make that next step of identification totally and completely with His death, with His burial, with His resurrection. The water is actually a symbol of the grave, the old life, all of the past to be buried here today. As you come up, it's in newness of life in Christ, to live a whole new life that God has ordered and ordained for you. And so water baptism is a beautiful symbol of the burying of all the past, the renouncing, the burial, that I might now just really live totally, full on, completely for Jesus Christ. So if you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, then you may take the next step and be identified with Him in the water of baptism. Ya, kita telah menyaksikan rangkaian cuplikan video di mana banyak jiwa-jiwa di California, Amerika,
menyerahkan diri untuk dibaptis dan memberikan keputusan yang kuat untuk mengiring Yesus dan beribadah kepada Tuhan dan Juru Selamat hanya kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, saya sering sekali menerima ataupun membaca tulisan-tulisan sebagai seword ataupun perkataan-perkataan yang bisa dikatakan menyerang atau melemahkan umat Kristen dari agama sebelah. Mereka selalu menyerang dengan kata-kata, coba lihat gereja di Eropa, coba lihat gereja di luar negeri di mana-mana. Gereja semuanya pada kosong, bahkan gereja dijual serta dibeli. Bahkan ada lagi orang Indonesia memberikan komentar dengan, bisa dikatakan dengan sombongnya, untuk menantang agar apabila ada gereja yang sudah kosong, kami siap untuk membelinya. Apa yang mereka sampaikan itu adalah fakta, bukti bahwa memang banyak gereja-gereja di luar negeri yang kosong, bahkan setiap minggu hanya ada orang-orang tua, nenek-nenek, jompo yang mau datang beribadah. Sebenarnya saya percaya sekali ketika dari awal kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu, saya yakin betul gereja-gereja di luar negeri, di Eropa, bahkan ya di Indonesia juga ada banyak yang kosong. Generasi-generasi muda bahkan sudah tidak suka lagi datang beribadah di gereja itu. Yang ada hanya orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usianya. Kalau gereja mempertahankan prinsip ataupun cara-cara ibadahnya dari zaman nenek moyang sampai sekarang, itu sudah tidak relevan. Pastilah Roh Kudus punya cara untuk membawa mereka, menggiring mereka sehingga mereka bisa mengikuti tren ataupun maunya Tuhan untuk di generasi zaman sekarang ini. Dan itu sebabnya anak-anak muda tidak bisa menuntut para pemimpin-pemimpin gereja yang jelas-jelas selalu mengadakan ibadah dengan cara-cara yang lama. Nah, ini perlu juga dipahami oleh setiap anak-anak Tuhan. Jangan pernah kecil hati, karena Roh Kudus itu dahsyat. Dia tahu setiap generasi-generasi yang dia munculkan di abad-abad kapanpun, Tuhan punya rencana seperti Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Nah, saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ketika kita melihat video ini, bagaimana ternyata California, walaupun gereja-gereja tradisi, gereja-gereja lama kosong, tetapi generasi-generasi mudanya, bahkan orang-orang yang sebenarnya punya kerinduan besar, memang tidak bisa berlama-lama di dalam gereja yang nyata-nyata melakukan ibadah dengan cara tradisional, dengan cara lama. Karena ketika anak-anak muda ini ingin mengekspresikan gaya ibadah mereka, tentu gereja-gereja itu tidak membuka jalan karena adanya doktrin atau format-format ibadah yang sudah ditentukan dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, itu sebabnya untuk menampung aspirasi mereka, Roh Kudus mengumpulkan mereka-mereka yang satu paham, dan mereka membentuk yang namanya satu komunitas, tapi mereka tetap mencari Tuhan. Dan itu tidak di dalam gereja, tapi di luar gereja, bisa di kampus, dan bisa juga di lapangan, atau bisa juga di pinggir pantai. Nah, saya melihat ada banyak video-video yang melakukan hal seperti itu. Nah, secara rumah ibadah, ketika disurvei, banyak orang mengatakan umat Kristen sedang mengalami penurunan. Tapi saya teramat yakin, seperti Yohanes pasal 4 berkata, ketika Yesus berjumpa dengan perempuan yang ada di sumur Yakub, perempuan Samaria. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Ayat 20 dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan itu artinya, saudara, Tuhan sudah bisa dikatakan bernubuat untuk di zaman-zaman sekarang, bahwa akan terjadi satu gerakan di mana umat Tuhan tidak lagi menyembah di satu tempat yang sama,
Seperti perempuan Samaria ini bilang di gunung-gunung. Bahkan Yesus pun sudah mengatakan tidak juga di Yerusalem, artinya kebiasaan orang-orang yang percaya. Tetapi di mana saja anak-anak Tuhan berkumpul, mereka bisa mengadakan ibadah dan memuji nama Tuhan. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Kiranya pesan ini akan meneguhkan kita semuanya. Jangan pernah takut. Gereja boleh dijual, bangunan gereja bisa dihancurkan. Bangunan gereja bisa dibeli, bangunan gereja bisa dirubah jadi diskotik. Karena Tuhan tidak berperkara dengan bangunan. Karena Tuhan kita, Allah yang hidup, tidak berperkara dengan kekokohan daripada gereja yang berbentuk fisik. Tapi Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, berperkara bagi generasi-generasi yang rindu lawatan Allah. Dan di sanalah penggenapan bahwa di akhir zaman ini, Allah akan mencurahkan rohnya tanpa batas, tanpa terkecuali, dari hamba-hamba, sampai anak-anak muda, sampai generasi muda, sampai orang tua, semuanya dijamah Tuhan, dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Baik saudaraku ini berkati oleh Tuhan, sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.